Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Shalom. Saya mau lihat wajah-wajah yang bersukacita. Kita boleh tersenyum. Haleluya. Amin. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Tidak terasa ya, kita sudah ada di bulan Ber Oktober. Nanti sudah tidak lama lagi mau Desember. Luar biasa penyertaan Tuhan ya. Dan saat ini saudara-saudara, sebelum kita beribadah, mari kita persiapkan hati kita. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Untuk itu mari kita bersatu di sejenak, kita berdoa. Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Selalu baru setiap hari. Kasih setia-Mu nyata di dalam hidup kami Tuhan. Untuk itu Tuhan selayaknya kami mengucap syukur, berterima kasih akan anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa itu Tuhan. Saat ini kami datang kepada-Mu Tuhan. Kami rindu bersyukur, kami rindu menyembah memuji Engkau Tuhan. Biarlah hati kami terus dipenuhi kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami bisa menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk teman-teman kami yang saat ini dalam perjalanan menuju tempat ini. Biarlah Engkau menuntun perjalanan mereka, sehingga mereka boleh tiba di tempat ini dengan selamat, dan kami boleh sama-sama bersekutu memuji meninggikan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan, ibadah kami di siang hari ini hanya boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman, saya undang kita semua untuk berdiri. Mari kita nyanyikan pujian terus seperti ini. Terima kasih anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Berkat-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Terjemah-Mu membuatku
Saudara-saudara, saya mau lihat senyum-senyumnya lagi. Kita boleh saling menyapa dengan senyum, dengan sukacita kita katakan, Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik. Mari kita bersukacita di dalam Tuhan. Kita boleh bergoyang, boleh kita bergoyang kanan kiri ya. Bersukacita. Aku
mendengar Tuhan tak terbatas kuasa-Mu di dalam kehidupan kami. Kami kagum cara Engkau mengasihi dan mencintai kita. Terima kasih Tuhan. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku, Kau warnai cerita proses hidupku. Di titik terangku, Kau hadir untuk mengangkatku. Kau tahu, Kau tak menyerah akan hidupku. Mari sama-sama semua. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku, Kau warnai cerita proses hidupku.
langkah hidupku. Terbatas kasih-Mu, Tak terbatas kasih-Mu. Tak terduga jalan. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita akan membaca Alkitab dan sedikit merenungkan akan firman Tuhan, di mana saya ambil dalam kitab Roma dalam Perjanjian Baru, dalam kitab Roma pasalnya yang ke-10. Kita akan membaca 3 ayat di ayat 13, 14, dan 15. Jadi dari kitab Roma pasalnya yang ke-10 ada 15 ayat di sana, tapi kita hanya akan membaca ayat yang ke-13, 14, dan 15. Jika tidak berkeberatan, saya mohon Bapak Ibu untuk kita membacanya secara bersama-sama. Ayat yang ke-13, 1, 2, dan 3. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ayat 14.
Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti yang ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Amin. Dan Bapak Ibu, saya mau berterima kasih karena ini untuk kali pertamanya saya di Asiansan. Tapi sudah kedua kali saya datang, karena saya datang pertama kali awal tahun saat penentuan tema ini kali menjadi murid yang memuridkan. Jadi saya pertama kali datang bulan Januari. Tapi untuk beribadah bersama-sama dengan Bapak Ibu semuanya, ini adalah kali pertama saya, maka saya mau mengucapkan terima kasih kepada Jemaat Asiansan, Pak Moksanimli, Pak Pendeta Juanda juga terima kasih banyak karena sudah mau mengundang saya. Ternyata agak jauh dia dari Conan. Terus tadi kita siap-siap dari jam 7, jam 8.16 baru naik kereta cari yang kepeng supaya cepat gitu ya. Turun di Gemjong, dari Gemjong cuma pindah satu line gitu langsung ke ya, baru naik bis 77. Saya nyari bis 77 katanya naik yang warna biru gitu. Nggak ada bis 77 warna biru, ada yang hijau gitu. Apa ini orang Manado yang bilang gitu. Orang Manado kan biru di hijau gitu, di biru gitu kan. Datang tuh bolas jago sana warna biru, ya kan warna birunya gitu ya. Tapi ya puji Tuhan saya sampai ke sini dan saya yakin ini bukan karena memang undangan saja, tetapi karena ada maksud Tuhan lewat pertemuan kita ini. Bapak Ibu, saya mau memperkenalkan diri, mungkin Bapak Ibu sudah lihat di flyer, nama saya Milton Tanto. Nah, kita nama Milton Tanto kayak mana itu? Kita nama Milton Tanto itu agak beda, di ijazah beda, di akta lahir beda, di paspor beda. Nanti setelah lulus dari sini saya yang bingung nanti untuk penentuan nama kan harus sidang kan. Jadi nama saya Milton Tanto, Kanda Tanto berarti orang Manado. Saya Manadonya di Tompasok, Bapak Ibu. Jadi dari Tompasok ke Manado masih ada 2 jam, dari Manado ke Korea masih ada berjam-jam gitu. Tapi puji Tuhan kalau saya bisa ke sini. Jadi saya sama dengan Pak Pendeta Juanda, saya award scholarship juga dari Kementerian Agama dan masih belajar juga di Host University. Tetapi saya bekerja untuk sebuah sekolah teologi di Jakarta, STT-IKAT Jakarta. Jadi saya bekerja sebagai staf dan mengajar juga di STT-IKAT Jakarta. Dan puji Tuhan tahun lalu bisa datang ke sini bertemu dengan Bapak Ibu semuanya. Kita sudah pernah ketemu di Sport Day tahun lalu, di retreat tahun lalu, dan di retreat tahun ini kemarin. Jadi sebenarnya kita sudah beberapa kali bertemu, tapi mungkin tidak kenal. Saya hanya kenal Kak Sony. Karena bilang orang Lamongan, ya Pak sebelah itu Lamongan gitu ya, dengan merasa. Nah Bapak Ibu meresponi tentang pembacaan firman Tuhan kita yang sebenarnya bercerita tentang misi. Ada suatu pertanyaan yang akan membawa kita dalam perenungan firman ini, yaitu apakah kita mau meresponi misi ini? Apakah kita mau meresponi misi yang diberikan Tuhan kepada kita? Sebenarnya jawabannya mau tidak mau, suka tidak suka. Bahkan ada satu kalimat yang mengatakan baik atau tidak baik waktunya, kita harus meresponi misi ini. Kenapa? Karena jawabannya cuma satu, kita adalah orang Kristen. Sebagai seorang Kristen, sebagai seorang yang katanya mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus meresponi misi ini sebagai bagian dari kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kalau kita membaca kitab Matius pasalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-19 dan 20, ini adalah ayat hafalan di sekolah minggu. Berkata seperti ini, karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, kata Yesus. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita tahu ini adalah amanat agung Yesus Kristus sebelum dia naik ke surga, yang dia beritakan kepada para
muridnya untuk pergi dan jadikanlah sebuah bangsa murid Tuhan gitu. Sebagai seorang Kristen, kita pun harus meresponi misi ini. Kalau saya mengambil satu definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang saya kutip secara daring, Bapak Ibu, di mana salah satu definisi dari misi adalah kegiatan menyebarkan kabar gembira dalam tanda kurung Injil dan mendirikan jemaat setempat, dilakukan atas dasar pengutusan sebagai kelanjutan misi Kristus. Itu adalah salah satu definisi misi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu dengan menyebarkan kabar gembira, ataupun bisa kita juga katakan untuk menyebarkan kabar keselamatan ini kepada semua orang. Bahkan di dalam Alkitab ada tulisan kepada segala makhluk gitu. Jadi mau dia makhluk kasar gitu kan, makhluk halus gitu, pokoknya kita beritakan saja, tapi kita fokuskan saja pada orang. Jadi untuk memberitakan kabar gembira ini, untuk memberitakan kabar keselamatan ini kepada semua orang, dan memberitakan kabar keselamatan atau memberitakan kabar gembira ini bukan tugasnya moksanim gitu, bukan hanya tugasnya seorang pendeta, gembala, penatua, diaken, bukan hanya mereka gitu, tetapi kita, ya kita tahu kita semua adalah orang Kristen, amin. Sebagai seorang Kristen kita juga adalah murid Kristus, amin. Karena Bapak Ibu mengamini, maka tugas kita lah juga untuk pergi dan memberitakan kabar keselamatan ini. Karena sekali lagi kita adalah orang Kristen, jadi murid Kristus yang saat Yesus mengamanatkan amanat agung pada pada Matius 28 itu, bukan hanya ke 11 atau 12 murid itu, tetapi karena kita juga adalah murid Kristus, maka tugas kita untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Maka kembali lagi ke pertanyaan pertama saya tadi, apakah kita mau meresponi panggilan misi ini? Sekali lagi, kita mau tidak mau, suka tidak suka, baik atau tidak baik waktunya, kita harus meresponi misi ini, Bapak Ibu. Dimana untuk memberitakan kabar keselamatan ini kepada orang lain dan tidak menjadi egois dan hanya memikirkan keselamatan diri kita sendiri gitu. Contoh, karena saya hanya kenal Pak Sony di sini, gitu kan? Saya ini nggak suka sama Pak Sony gitu. Makanya saya tidak mau memberitakan kabar keselamatan Yesus Kristus ini kepada Pak Sony gitu. Itu artinya saya egois gitu. Bisa dikatakan juga bahwa saya bukan seorang Kristen gitu. Atau mungkin saya berpikir gini, aduh kalau ada pendeta Juanda nanti surga jadi sempit gitu kan. Udah saya badannya agak besar gitu kan. Kalau tambah Pak Juanda kayaknya nanti surganya sempit, mending gak usah lah Pak Juanda, biarin aja lah gitu. Tapi saya harap tidak ada yang seperti itu di sini, karena sekali lagi kita semua adalah orang Kristen gitu. Ayat 13 berkata seperti ini, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Dan bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Berbicara tentang diutus, apakah Bapak Ibu pernah berpikir gitu kan? Kenapa akhirnya saya bisa ada di Korea gitu? Apakah Bapak Ibu punya pengalaman seperti udah di Korea terus mau ngapain gitu di Korea kan? Mungkin selain ada yang saat pertama tujuannya jalan-jalan, ataupun memang ada yang tujuannya untuk bekerja gitu kan, sampai akhirnya kita semua bisa stay di Korea ini. Tapi apakah pernah terpikirkan kenapa kita Tuhan bawa jauh-jauh dari tempat tinggal kita gitu kan, di bagian zona nyaman kita, sampai akhirnya Tuhan bawa ke Korea gitu. Kita tahu di Korea ini bahasanya aja sudah beda gitu kan. Dan jujur saja Bapak Ibu, saya sudah 1
tahun setengah lebih gitu kan di sini. Saya pikir yang penting udah bisa annyeonghaseyo aja gitu kan. Udah kalau lagi buru-buru gitu kan, terus bisnya hampir pergi tapi dia masih mau naik kamsahamnida bisanya gitu kan. Atau kalau bisa ada orang ngasih sesuatu kamsahamnida gitu, atau pada mau pergi ya annyeonghaseyo gitu kan. Jujur saya 1,5 tahun lebih saya di sini, cuma itu yang saya kuasai. Mungkin ada beberapa kata tapi nggak saya kuasai. Yang saya kuasai hanya 3 itu saya. Annyeonghaseyo, kamsahamnida dan annyeonghaseyo. Udah cukup gitu. Karena kita tahu bahasanya saja sudah beda gitu kan. Kulturnya yang pali-pali berbeda dengan orang Manado. Jam 11 ibadahnya, nanti jam 11 baru kita siap-siap gitu kan. So di mana? Di jalan gitu kan. Oh, jalan dari kamar ke kamar mandi ternyata gitu kan. Kulturnya sudah beda, bahasanya sudah beda, cuacanya sudah beda. Di Manado kan cuma ada musim panas, dingin, ketambahan sedikit musim durian gitu kan, musim rambutan. Tapi ini kan ada banyak musim gitu. Jadi dari berbagai budaya, bahasa, kultur yang berbeda, kenapa Tuhan mau membawa kita dari zona nyaman kita di tempat kita sebelumnya sampai jauh-jauh Tuhan bawa kita ke Korea gitu? Apakah pernah terpikirkan oleh Bapak Ibu gitu? Kalau saya dulu berpikir saya tinggal di Manado memang, tapi saya akhirnya kerja di Jakarta. Saya pernah nanya juga. Jadi pertanyaannya sudah timbul 2 kali saat saya ke Jakarta dan saat saya ke Korea ini. Tuhan, kenapa sih Tuhan mau bawa saya dari Manado jauh-jauh ke Jakarta gitu kan? Jadi selama berproses di Jakarta, akhirnya saya mengetahui bahwa Tuhan maunya saya ikut membantu dia untuk melengkapi para calon-calon pelayan Tuhan ke depannya gitu. Itu yang saya dapati. Karena tugas kerjaan saya setelah saya menyelesaikan program S2 saya diminta untuk menjadi dosen di seminaris saya itu. Akhirnya dalam berproses di Jakarta saya mengetahui lah, saya itu diminta Tuhan untuk membantu dia dalam menyiapkan para pelayannya, calon pelayannya gitu. Sampai ke Korea tahun lalu di 2023 Maret saya datang, pertanyaan yang sama muncul kembali. Kenapa Tuhan mau saya datang ke Korea gitu? Berpikir saya pikir apakah Tuhan mau saya menyelamatkan cewek Korea yang marganya Kim gitu kan? Saya belum menikah Bapak Ibu, jadi kan punya pertanyaan jawaban seperti itu kan? Apakah Tuhan mau mungkin saya menyelamatkan perempuan Korea yang marganya Park atau Kim kan gitu kan? Mungkin saja, tapi saya masih berproses di sini Bapak Ibu, dan saya masih belum menemukan jawabannya, entah Kim atau Park gitu kan, atau mungkin ada jawaban lain gitu. Itu yang saya minta ke Tuhan. Tapi apakah Bapak Ibu pernah berpikir kenapa Tuhan jauh-jauh membawa kita dari tempat kita di Indonesia sampai ke Korea ini gitu? Bisa jadi karena Tuhan punya rencana yang besar bagi Bapak Ibu. Amin. Karena Tuhan punya rencana yang di luar pemikiran kita, yang Tuhan maunya Bapak Ibu selesaikan di Korea ini gitu. Untuk itu Bapak Ibu, kehadiran kita diharapkan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kalau kita membaca kitab 2 Korintus pasalnya yang ketiga, 2 Korintus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ketiga. 2 Korintus 3 ayat yang ketiga seperti ini. Karena telah nyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Maka Bapak Ibu, kita adalah surat-surat Kristus yang diharapkan melalui kita, surat Kristus yang ada dalam kita ini dapat terbaca oleh semua orang. Jadi lewat kehadiran kita yang dari Indonesia akhirnya datang ke Korea, lewat perbuatan kita orang-orang lain akan terberkati. Amin. Dengan kehadiran kita di Korea, orang-orang lain dapat melihat bahwa kita adalah bait Allah, bahwa kita adalah
kepunyaan Allah. Di saat orang-orang lain melihat kita yang adalah juga surat-surat Kristus itu, maka orang lain akan melihat bahwa Allah sungguh-sungguh ada di dalam kita. Untuk itu mereka juga dapat meresponi bahwa Allah ternyata bersama-sama juga dengan mereka. Akhirnya mereka dapat percaya, mereka dapat memahami bahwa Tuhan itu adalah Allah kita, dan mereka mau menerimanya juga sebagai Allah mereka juga. Akhirnya mereka dapat berseru kepada Dia. Melalui kehadiran kita, mereka dapat percaya kepada Allah kita, Allah yang sama gitu. Akhirnya mereka dapat berseru kepadanya dan mereka dapat menjadi selamat gitu, Bapak Ibu. Bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Kalau ayat yang ke-13 kita mundur sedikit, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sekali lagi tugas kita adalah membantu orang lain selamat. Bagaimana caranya? Dengan pergi dan memberitakan kabar keselamatan ini. Untuk pergi dan memberitakan kabar sukacita ini, jangan menjadi egois yang hanya berpikir kita saja sudah cukup gitu. Saya tidak suka Pak Pendeta Juanda, nanti kalau ke surga ketemu Pak Pendeta Juanda lagi, nggak di dunia, nggak di surga, nah, gitu kan? Contoh gitu. Jangan menjadi egois Bapak Ibu. Kalau kita yakin kita selamat, maka kita harus membantu orang lain juga untuk selamat gitu. Surga kita surga yang luas, amin Bapak Ibu. Jadi nggak perlu khawatir kalau Bapak Ibu nggak ada tempat. Semuanya ada tempat masing-masing. Bahkan di dunia ini kan begitu kan. Untuk katanya jodoh udah ada yang ngatur gitu kan, keuangan sudah ada yang ngatur, apalagi tempat tinggal sudah ada yang ngatur. Kenapa kamu khawatir? Burung-burung di udara aja yang nggak kerja aja, tapi selalu dipelihara oleh Tuhan, selalu dapat makan tiap hari. Kita yang punya akal sehat, punya pemikiran yang baik, tentu tidak akan dibiarkan oleh Tuhan. Gitu. Jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dan sekali lagi, sebagai seorang Kristen, jangan hanya mengaku Kristen gitu kan, Kristen di KTP gitu, tapi di IRC sih nggak ada agama Kristen sih, cuma nama aja gitu. Tapi di KTP kita, jangan hanya mengaku kita sebagai seorang Kristen yang hanya Kristen KTP gitu. Tetapi memang harus menjadi surat-surat Kristus yang dapat terbaca, dapat menjadi berkat bagi orang lain, sehingga sekali lagi orang lain itu dapat menerima dia dengan baik. Jangan menjadi batu sandungan, tetapi harus meresponi misi ini, karena misi ini sekali lagi bukan hanya tugasnya Moksanim gitu. Misi ini bukan hanya tugasnya para penatua, diaken atau para full timer di gereja, tetapi kita yang adalah seorang Kristen pun harus pergi dan memberitakan kabar keselamatan kepada semua orang, sekali lagi kepada segala makhluk gitu kan. Kalau di kitab Kisah Para Rasul mengatakan mulai dari Yerusalem. Kitab Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang tapi mulai dari Yerusalem, baru ke Yudea, baru ke Samaria, baru sampai ke ujung bumi. Yang biasanya ditafsirkan Yerusalem itu adalah orang-orang terdekat kita dulu. Mulai dari yang paling dekat, baru ke Yudea, yang agak jauh sedikit gitu. Mungkin mulai dari keluarga kita, baru mulai ke lingkungan kita, baru sampai ke Samaria yang agak jauh lagi. Kalau sudah sampai di lingkungan kita, mungkin kepada orang-orang yang kita kenal gitu di sekitar kita, baru sampai ke ujung bumi. Kalau kita Kisah Para Rasul tulis, baru kepada segala makhluk, pada semua orang itu, mau kita kenal kayak nggak kita kenal gitu kan. Jadi mulai dari yang paling terdekat aja dulu. Kalau Bapak Ibu sudah bisa yang paling terdekat, baru perlahan-perlahan kita mulai menyebarkan Injil kepada semua orang. Dan jangan takut dan jangan malu, sekali lagi, karena Yesus sendiri yang berkata di Matius 28 tadi, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan di hari Minggu ini. Kami berharap kiranya Tuhan yang akan membantu kami dalam kami menjalani aktivitas kami, di dalam kami meresponi misi Tuhan kepada kami sebagai seorang Kristen,
sebagai murid-murid-Mu Tuhan, dan bantulah kami untuk kiranya kami dapat mengerti dan memahami. Roh Kudus Tuhan yang akan menyertai kami agar kiranya kami dapat mengerti apa yang menjadi maksud dan tujuan Tuhan lewat pembacaan dan perenungan firman Tuhan ini. Dan kami berdoa untuk kelanjutan ibadah kami yang masih berjalan ini agar kiranya dapat berakhir dan berlangsung begitu baik, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.